Perkenalkan, nama saya Tin Kartini, SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Al-Qudsiyah Cimanggu, Desa Sukamanah, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Bak 1 tahun 2025 di LPTK Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan mempersembahkan praktek video pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei tahun 2025 di kelas 7 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa, baik Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali dalam apa? SKI, Yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk itu, seperti biasa, kita sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Ketua kelasnya dipimpin. Ada ketua kelasnya? Ada. Tangannya dilipat. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Ya. Dean Nova, Hadir. Desti Andriani, Hadir. Dila Aulia, Hadir. Ega Alia, Hadir. Indah Agustina, Hadir. Maulipatul Hani. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan hafal SKI yang minggu lalu. Sekarang ada yang tahu minggu kemarin apa materinya? Ada. Apa teh? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Apa arti Khulafaur Rasyidin? Anak-anak yang kemarin materinya Khulafaur Rasyidin, ada yang tahu apa arti Khulafaur Rasyidin? Ya, bagus. 4 orang yang dipercayai oleh umat Islam yang ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pinter anak ibu. Coba kasih tepuk tangannya. Ada lagi yang tahu apa arti Khulafaur Rasyidin? Ya. 4 orang khalifah yang dipercayai oleh umat Islam yang ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Iya, pintar. 100 tepuk tangan lagi. Ya, siapa saja orang-orang Khulafaur Rasyidin namanya siapa? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangannya. Iya, oke. Iya, bagus, tepuk tangan. Khalifah ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu Absi bin Umayyah bin Abi Syam bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab, atau yang dipanggil dengan Abdullah. Beliau lahir di Taif pada tahun 576 Masehi. Nah, kira-kira berapa lama Sayyidina Utsman bin Affan memimpin? Anak-anak ada yang tahu? Ada tahu ya? 13 tahun. 13 tahun ya. Utsman bin Affan selama memimpin adalah 13 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan
Diskusi ya, diskusi. Nanti jawabannya dibawa oleh ketua rebunya, ya, ke depan. Ya. Anak-anak kalian cermati, nanti ini ada video kisah-kisah Sayyidina Utsman bin Affan, nanti dilihat ya. Assalamualaikum sahabat petunjuk. Selamat datang di channel yang membahas sejarah Islam. Di video kali ini kita akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah mengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Tentu saja, Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik dari kekaisaran Bizantium. Dalam pembangunan armada kapal tersebut, gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh keterampilan orang Kristen lokal. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain tak diakui oleh kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya, beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir demi tetap berada pada kekuasaan kekhalifahan Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil merebut Siprus dan Kreta serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Peperangan ini disebut dengan Perang Zatus Suari. Keberhasilan
militer juga terus berlanjut di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan Syam yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan pasukan Bizantium. Daerah perhubungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jantung Persia. Di bawah pimpinan Abdullah bin Amir, penaklukan sisa kerajaan Sasanid tak secepat menaklukkan daerah Irak. Di sana, masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasanid. Akibatnya, perang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Akan tetapi, kemenangan Muslimin di Perang Qadisiyah dalam masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid. Hanya masalah waktu untuk menundukkan seluruh kerajaan. Kaisar Sasani, Yazdegerd, tak pernah berhasil mengalahkan pasukan Islam selama kekalahan di Qadisiyah dan takluknya wilayah Mesopotamia Irak pada tahun 642 Masehi. Dan selama lebih 10 tahun mereka berusaha terus untuk bertahan. Pada tahun 650 Masehi, dataran tinggi Iran dapat dikuasai. Dan pada tahun 651, Khurasan berhasil dikuasai Muslimin. Pada tahun ini pun, Raja terakhir Sasanid tewas saat kabur dalam peperangan melawan pasukan Islam. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Sijistan, Siprus, sampai mencapai Afrika Utara. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan berhasil membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak saringan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Baik, hari ini materi kita tentang khalifah siapa? Itu yang ketiga, Utsman bin Affan. Sudah selesai. Nanti minggu depan Ibu kasih tugas ya buat kalian. Siapa khalifah keempat? Ali bin Cari di internet atau di brosur atau di buku-buku atau di perpustakaan tentang sejarah Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti dikelompok-kelompokkan di tugasnya minggu depan Ibu akan lihat ya yang kalian seminggu dikerjakan. Ibu akan lihat tugasnya ya. Rajin-rajinlah belajar di rumah. Mudah-mudahan kita punya ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.